Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pasti kalian sehat dan selalu sukacita. Sudah siap untuk beribadah? Nah, Lost of Fun mau kasih 4 peraturan sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Peraturan pertama, pakai pakaian yang rapi. Peraturan kedua, jangan ibadah sambil bobo. Peraturan ketiga, jangan ibadah sambil makan. Peraturan keempat, jangan beribadah sambil main. Nah anak-anak, sudah dengarkan 4 peraturan yang Lost of Fun kasih. Pakai pakaian yang rapi, jangan beribadah sambil bobo, jangan beribadah sambil makan, dan jangan beribadah sambil main. Dan satu lagi pengumuman dari Lost of Fun, bagi anak-anak yang ingin memberikan persembahan, sekarang sudah bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama GKI Sion di nomor yang tertera di layar ini. Dan jangan lupa tambahkan nominal Rp20 di persembahan yang akan kalian berikan. Papi Mami tolong dibantu ya anak-anaknya. Baik anak-anak, sudah siap untuk ibadah? Yuk kita beribadah bersama-sama. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi, apa kabar semua? Welcome to GKI Sion Sunday School. Sudah ada Lause Siska di sini, Lause Fani di sini, Lause Mesia di sini. Nah, anak-anak ada sukacita. Hari ini kita akan bersama-sama memulai ibadah sekolah minggu. Meskipun kita belum bisa ke gereja, masih harus di rumah, tetapi kita harus semangat dan sukacita ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Yuk kita semua bangkit berdiri. Hari ini kurasa bahagia. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami. Kami sampai saat ini boleh diberikan tubuh yang sehat. Tuhan,
Pada kesempatan hari ini, kami akan mulai lagi beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati dan pikiran kami untuk dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak masih tetap berdiri. Anak-anak, tahu nggak anak-anak bahwa betapa baiknya Tuhan itu? Apa saja kebaikan Tuhan buat kita? Tuhan sudah kasih kita keluarga yang menyayangi kita. Tuhan sudah kasih kita orang tua. Tuhan sudah kasih kita apa? Kesehatan, bukan? Tuhan sudah kasih kita kesempatan untuk sekolah. Tuhan sudah kasih kita kesempatan untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ini semua adalah kebaikan Tuhan. Mari kita puji bersama betapa baiknya Engkau Tuhan. Sudah belum? Atau masih bandel di rumah? Nah, ada lagu tentang taat ya, yang mengajarkan kita harus taat kepada Tuhan. Maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita menyanyikan lagu bersama-sama, T-A-A-T. Mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mohon Tuhan untuk membuka hati kita, telinga kita, pikiran kita untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause, supaya firman Tuhan menjadi benih yang subur, tertanam di dalam hati kita, bertumbuh dan berbuah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil
Media akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan Tuhan. Walaupun kita beribadah secara online, tapi kami percaya anak-anak setia bisa mengikutinya dan anak-anak juga bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Itu kami telah menaikkan puji-pujian dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Laus Sejajar. Mohon Tuhan beri hikmat untuk Laus Sejajar bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik kepada anak-anak ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Anak-anak silahkan duduk. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Kalian sehat? Lalu harap kita semua dalam keadaan sehat. Gimana? Kalian sekarang sudah siap mendengarkan kelanjutan cerita dari 12 pengintai bangsa Israel yang memata-matai tanah Kanaan. Kalian masih ingat bagaimana hasil buah-buahan yang mereka bawa? Mereka membawa buah anggur yang begitu besar. Membawa satu tandan aja yang kecil, yang kita sekarang pakai itu kan kecil ya. Di sana itu gede sampai digotong oleh 2 orang. Dan Tuhan berjanji kepada mereka bahwa tanah itu nanti akan jadi kepunyaan mereka. Tapi mereka bukannya bersuka cita, mereka malah bertengkar, mereka berdebat. Kalian masih ingat kenapa? Iya, betul. Karena 10 orang pengintai mengatakan bahwa orang-orang Kanaan itu gede-gede, mereka kuat-kuat. Kita nggak mungkin bisa punya tanah itu, nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Tapi 2 orang pengintai yang lain bernama Kaleb dan Yosua mengatakan, jika Tuhan menyertai kita, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Semua orang Israel di sana berkumpul mendengarkan keterangan dari 12 orang ini, mendengarkan cerita 12 orang ini. Mereka mendengarkan bagaimana mereka saling berdebat. Gimana ya, bingung mau dengerin yang mana. Nah, anak-anak, kalau kalian jadi orang Israel, kalian mau dengerin mana? Mau dengerin yang banyak orang, yang 10 ini, yang mengatakan mereka itu pasti nggak bisa masuk ke tanah Kanaan, soalnya mereka gede-gede orang sana, kita kecil-kecil, nggak mungkin bisa mengalahkan. Atau mendengerin yang cuma 2 orang ini, yang mengatakan kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Dengerin yang mana ya? Bingung. Sama orang Israel juga bingung dengerin yang mana. Nah, orang Israel kemudian mulai mikir-mikir, mulai nimbang-nimbang. Kalau dipikir-pikir, dilihat-lihat, kita ini orangnya kecil-kecil ya, kok mereka gede-gede. Terus kita ini dari dulu kerjaannya tuh budak, bikin batu bata, terus paling mengembalakan domba. Kita nggak pernah tuh belajar berperang. Gimana caranya memakai senjata? Kita ini nggak mahir pakai senjata. Masa iya ya kita bisa mengalahkan mereka? Bahkan 10 orang itu mengatakan hal-hal yang menakutkan tentang penduduk Kanaan. Aduh, kayaknya kita nggak bisa deh ngalahin. Udahlah, kita lebih mendengarkan ke yang banyak orang ini, ke 10 orang ini. Mereka nggak mau mendengarkan Kaleb dan Yosua yang mengatakan jika Tuhan menyertai mereka, mereka pasti dapat mengalahkannya. Mereka nggak mau percaya akan janji Tuhan. Setelah mereka mulai berpikir-pikir, mulai mereka percaya pada 10 orang ini, mereka kemudian merasa sedih. Mereka merasa galau. Aduh, kita ini gimana sekarang di sini? Mereka mulai bersungut-sungut. Beberapa mulai menangis. Mereka sedih. Mereka terus ngomel-ngomel. Bahkan beberapa dari antara mereka bilang, udah ajalah kita sekarang pulang aja, kembali aja kita ke Mesir. Beberapa di antara mereka lagi bilang, kita ini sekarang pasti mati di padang gurun panas kayak gini, penduduk Kanaan kuat-kuat, kita pasti mati di sini. Nah, mereka mulai mempertanyakan Tuhan. Kenapa Tuhan ini sampai bawa kita keluar ke tanah padang pasir kayak gini, panas, dan kita mau masukin tanah subur aja penduduknya kuat-kuat. Mereka mulai meragukan Tuhan.
Mereka lupa bagaimana tangan Tuhan yang kuat telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bagaimana mujizat-mujizat yang telah Tuhan buat, mereka semua telah lupa. Bagaimana Tuhan telah memelihara mereka ketika mereka haus, Tuhan kasih air, mereka lupa. Mereka pengen makan daging, Tuhan kasih daging, mereka lupa. Mereka lupa semua kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Melihat sikap orang Israel tersebut, Musa dan Harun begitu sedih. Mereka berdua bahkan sampai bersujud di depan bangsa itu. Kaleb dan Yosua pun juga sama sedih. Mereka sampai merobek bajunya. Mereka mengatakan, tanah yang kami lihat itu begitu bagus. Dan jika Tuhan menyertai kita, kita nggak perlu takut. Kita pasti bisa mengalahkan mereka. Tapi apa sikap orang Israel? Bukannya mereka dikuatkan oleh perkataan Kaleb dan Yosua, mereka malah mau membunuh Kaleb dan Yosua. Melihat sungut-sungut orang Israel, melihat sikap orang Israel seperti itu, Tuhan begitu marah. Tuhan marah karena umatnya setelah sekian lama Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan begitu sayang kepada mereka, mereka masih tidak mau percaya dan taat kepadanya. Di tengah semua keributan bangsa Israel, Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Dia berkata kepada Musa bahwa Tuhan akan melenyapkan orang-orang Israel yang tidak mau taat kepada Tuhan. Mendengar kata Tuhan itu, Musa sedih hatinya, sungguh sedih. Bangsa yang sudah Tuhan pimpin dengan tangan yang kuat, selama ini sekarang mau dimusnahkan semua oleh Tuhan. Musa begitu sedih. Akhirnya Musa berdoa. Musa berdoa memohon belas kasihan Tuhan, memohon Tuhan akan mau mengampuni orang Israel. Menurut kalian gimana? Tuhan kira-kira mau nggak ya mengampuni orang Israel? Orang Israel itu udah ditolongin berkali-kali, tapi terus saja melawan Tuhan. Anak-anak, Tuhan itu panjang sabar dan penuh kasih. Tuhan berkata kepada Musa bahwa Tuhan mau mengampuni orang Israel. Tapi Tuhan akan menghukum orang Israel yang tidak mau percaya dan taat pada perintah Tuhan. Yang sudah melihat banyaknya mujizat yang Tuhan buat, bagaimana penyertaan Tuhan, tapi telah 10 kali mencobai Tuhan. Dan bangsa Israel semua akan disuruh kembali ke padang gurun yang panas dan kering itu, dan akan hidup di sana selama 40 tahun. Itu semua akibat dari ketidaktaatan bangsa Israel. Dan semua mereka jadi nggak bisa masuk ke tanah Kanaan kecuali Kaleb dan Yosua. Musa pun menyampaikan perkataan Tuhan itu di depan bangsa Israel. Tapi bangsa Israel walaupun sudah mendengar perkataan Tuhan dan mereka sudah dihukum Tuhan sekarang karena ketidaktaatan mereka sekarang malah nggak mau taat lagi. Bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Maksudnya bangsa yang susah taat. Mereka sekarang malah mau, ya udah, sekarang kami mau masuk ke tanah Kanaan. Sekarang kami mau melawan orang-orang Kanaan. Musa udah bilang, kalau Tuhan sekarang tidak menyertai kamu, Tuhan sekarang menyuruh kamu untuk kembali ke padang gurun. Tapi mereka tidak mau taat. Terus kalian masih ingat bagaimana ya yang 10 orang pengintai tadi? Apa ya yang terjadi dengan mereka? Mereka dihukum Tuhan, kena tulah dan mati. Anak-anak, dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa kita umatnya ketika kita tidak percaya pada Tuhan, ketika kita tidak taat kepada perintah Tuhan, kita akan dihukum. Gak cuma bangsa Israel aja, Tuhan ingin agar kita anak-anaknya seperti Kaleb dan Yosua mau percaya kepada Tuhan, mau taat kepada perintah Tuhan, tidak seperti bangsa Israel yang terus bersungut-sungut melawan Tuhan, tidak percaya kepada pimpinan Tuhan, tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan, nggak percaya kalau Tuhan bisa melindungi mereka. Tuhan itu sedih dan kecewa ketika kita anak-anaknya nggak mau percaya kepadanya.
nggak mau taat kepada perintahnya. Memang kita nggak mudah untuk selalu taat kepada Tuhan, tidak mudah untuk percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita lihat keadaan sekeliling kita rasanya berlawanan dengan semua janji Tuhan. Kemudian kita mulai bersandar, berpikir dengan pikiran kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan itu Allah yang berkuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu. Yuk anak-anak, mulai sekarang kita belajar, kita makin percaya kepada Tuhan, kita makin taat kepada Tuhan. Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau begitu sabar kepada kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami seringkali ragu akan Engkau, akan seringkali tidak taat akan perintah-Mu. Tolong kami Tuhan ketika kami sulit untuk percaya pada janji-Mu, ketika kami sulit sekali untuk taat kepada perintah-Mu. Terima kasih Tuhan atas bimbingan, atas penyertaan, atas begitu sabar dan kasih-Nya Engkau kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ulang ya, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Cerita firman Tuhan hari ini sampai di sini. Bye-bye. Nah anak-anak, ceritanya seru ya. Bagaimana 12 pengintai, 10 tidak taat kepada Tuhan, tidak mau percaya, ketakutan. Tapi yang 2 mau taat dan percaya. Yang 10 itu enggak dapat berkat Tuhan, tapi yang 2 dapat berkat Tuhan sampai ke tanah perjanjian. Puji Tuhan bukan? Nah anak-anak, sebagai rasa syukur kita akan mempersembahkan persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Sion yang tadi diumumkan oleh Lose Fun atau dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada Lose Fun di gereja atau Lose Cia-Cia atau boleh dititipkan kepada Lose yang lain ya. Terima kasih untuk perhatian anak-anak dan untuk papa mama juga ya. Mari kita menyanyikan pujian, semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian TAAT. TAAT, 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 taat. Anak sekolah minggu itu yang Tuhan bukan, taat kepada Tuhan. TAAT, 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 taat. Anak sekolah minggu itu yang Tuhan bukan, taat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan cerita Alkitab yang indah yang mengajar kami supaya kami harus percaya dan beriman kepada Tuhan supaya kami dapat mendapatkan berkat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap anak-anak di rumah. Engkau tahu pergumulan dan kebutuhan mereka. Engkau yang menolong setiap anak. Kami juga berdoa mungkin di antara kami ada yang sedang sakit, sedang gak enak badan. Tuhan tolong lawat setiap anak supaya disembuhkan, dijamah oleh Tuhan, bisa sehat kembali, bisa beraktivitas kembali. Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan jadikan kami anak-anak yang rajin belajar, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan selalu mencintai firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin masa depan hidup kami. Kami tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, tapi yang kami percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kami, menyertai kami, dan tidak pernah meninggalkan kami.
Kami percaya janji-Mu Tuhan. Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekolah minggu, ibadah sekolah minggu sampai di sini. Pesan Lause anak-anak selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Kalau keluar pakai masker jangan lupa, dan di rumah patuh sama papa mama. Jangan males, rajin belajar, rajin berdoa dan membaca Alkitab ya. Lausa mau pamit ya. Minggu depan kita jumpa kembali di GKI Sion Sunday School dengan Lause Siska di sini, Lause Fani di sini, Lause Mesia di sini. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.